Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan atau mempresentasikan materi mengenai value for money. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Irmani sebagai moderator dan ada rekan saya Vivian Di Marlina, Anes Febiolanda, Amelia Imelda, Syaharani, dan Maria Dewinta Agustina. Baik, langsung saja materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan Syaharani. Kepadanya kami persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan pengertian value for money. Value for money yaitu indikator kinerja sebuah sektor publik yang memberikan informasi apakah anggaran atau dana yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakat. Indikator yang dimaksud adalah ekonomi, efisien, dan efektif. Slide selanjutnya. Value for money meliputi yang pertama yaitu input, yang kedua output, yang ketiga sasaran antara atau throughput, yang keempat ada output, merupakan sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan, program, dan aktivitas. Yang kedua yaitu output. Output merupakan hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas, dan kebijakan. Yang ketiga sasaran antara atau throughput yaitu contohnya seperti volume aktivitas. Di sini maksudnya yaitu kesesuaian antara input dan output. Yang keempat, outcome adalah dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan konsep pokok value for money antara lain ada 1 ekonomi, 2 efisiensi, 3 aktivitas. Yang pertama, ekonomi yaitu memperoleh input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Yang kedua, efisiensi, yaitu pencapaian output yang optimal dengan input tertentu atas penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output atau input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Yang ketiga, efektivitas, yaitu ditetapkan secara sederhana. Efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Beberapa pihak berpendapat bahwa 3 elemen tersebut di atas dirasa belum cukup. Perlu ditambah 2 elemen lain, yaitu keadilan dan pemerataan atau kesetaraan. Keadilan mengacu pada adanya kesempatan sosial, yaitu sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas. Dan kesejahteraan ekonomi, selain keadilan, perlu dilakukan distribusi secara merata. Artinya, penggunaan dana publik hendaknya tidak hanya terkonsentrasi pada golongan tertentu saja, melainkan dilakukan secara merata. Selanjutnya, ada indikator value for money. Sebelum menjelaskan tentang konsep dasar menentukan indikator input, output, dan outcome, perlu diketahui terlebih dahulu karakteristik indikator kinerja yang baik dan perannya dalam organisasi pemerintah. Mahmudi Fia Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi menyebutkan bahwa indikator kinerja yang akan dikembangkan hendaknya memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, dapat diukur. Yang ketiga, dapat dikuantifikasikan. Yang keempat, dikaitkan dengan standar atau target kinerja. Yang kelima, berfokus pada pelayanan pelanggan, kualitas, dan efisiensi. Yang keenam, dikaji secara teratur. Sedangkan dalam organisasi pemerintah, indikator kinerja memiliki peran antara lain. Yang pertama, untuk membantu memperjelas tujuan organisasi. Yang kedua, untuk mengevaluasi target akhir yang dihasilkan. Yang ketiga, sebagai masukan untuk menentukan skema insentif manajerial. Yang keempat, memungkinkan bagi pemakai jasa layanan pemerintah untuk menentukan pilihan. Yang kelima, untuk menunjukkan standar kinerja. Yang keenam, untuk menunjukkan efektivitas. Yang ketujuh, untuk membantu menentukan
aktivitas yang memiliki efektivitas biaya paling baik untuk mencapai target sasaran. Yang ke-8, untuk menunjukkan wilayah, bagian, atau proses yang masih potensial untuk dilakukan penghematan biaya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang untuk menentukan indikator kinerja perlu mempertimbangkan komponen sebagai berikut. Yang pertama, biaya pelayanan. Indikator biaya pelayanan biasanya diukur dalam bentuk biaya unit. Yang kedua, tingkat penggunaan. Indikator penggunaan pada dasarnya membandingkan antara jumlah pelayanan yang ditawarkan dengan permintaan publik. Yang ketiga, kualitas dan standar pelayanan. Indikator kualitas dan standar pelayanan merupakan indikator yang paling sulit diukur karena menyangkut pertimbangan yang sifatnya subjektif. Yang keempat, cakupan pelayanan. Diperlukan untuk mengetahui tingkat penyediaan pelayanan yang diberikan dengan permintaan pelayanan yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, kepuasan. Indikator kepuasan biasanya diukur melalui metode jejak pendapat secara langsung. Bagi pemerintah daerah, metode penjarian aspirasi masyarakat dapat juga digunakan untuk menetapkan indikator kepuasan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengukuran value for money. Yang pertama, pengukuran ekonomi. Pengukuran ekonomi hanya memperhatikan keluaran yang didapat, sedangkan pengeluaran ekonomi hanya mempertimbangkan masalah yang dipergunakan. Ekonomi merupakan ukuran relatif. Terus yang kedua, pengukuran efisiensi. Efisiensi merupakan hal penting dari ketiga pokok bahasan value for money. Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibandingkan input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Selanjutnya, yang ketiga, pengukuran efektivitas. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang manfaat implementasi konsep value for money. Value for money dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai output yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Implementasi konsep value for money diyakini dapat memperbaiki akuntabilitas sektor publik dan memperbaiki kinerja sektor publik. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat implementasi konsep value for money pada organisasi sektor publik antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas pelayanan publik dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran. Yang kedua yaitu meningkatkan mutu pelayanan publik. Ketiga, menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input. Yang keempat yaitu alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik, bukan golongan atau kelompok tertentu. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kesadaran akan dana publik sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik. Sekian, terima kasih. Dari penjelasan rekan saya mengenai materi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa value for money merupakan sesuatu yang menilai apakah suatu organisasi telah memperoleh tujuan yang diharapkan atau belum dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan. Reformasi penataan keuangan negara saat ini menghendaki penerapan konsep value for money atau yang lebih dikenal dengan 3E atau 3E, yaitu ekonomi, efisien, dan efektif. Oleh karena itu, dalam reformasi ini, pemerintah diminta baik dalam mencari dana maupun menggunakan dana selalu menerapkan prinsip 3E atau 3E tersebut. Perhatian tertuju pada hubungan antara input, output, throughput, and outcome.
Tujuan yang dikehendaki terkait pelaksanaan value for money antaranya yang pertama ekonomi, yaitu hemat cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya. Yang kedua efisiensi, berdaya guna dalam penggunaan sumber daya. Ketiga efektivitas, yaitu berhasil guna dalam arti mencapai tujuan dan sasaran atau target. Keempat yaitu equity, keadilan dalam mendapatkan pelayanan publik. Dan yang terakhir equality, yaitu kesetaraan dalam penggunaan sumber daya. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.